Di negeri yang katanya menjunjung tinggi keadilan, justru di sanalah banyak ketidakadilan bersembunyi. Bukan di pelosok hutan, bukan juga di pojok kontrakan, tapi di balik meja-meja kantor, seragam resmi, dan pangkat kebesaran. Inilah kisah fiktif tentang seorang wanita. Dia seorang intel yang menyamar jadi rakyat jelata demi membongkar wajah asli penegak hukum yang kehilangan hati nurani. Pejabat itu kita sebut saja namanya Cicak. Seorang perwira yang dikenal disiplin, tapi ada yang janggal pada dirinya. Banyak laporan dari masyarakat kecil yang justru merasa tertindas olehnya. Bukannya dilindungi, mereka malah diteror. Tapi semua laporan itu seperti mentah begitu saja, seolah tak pernah ada. Sampai akhirnya, satu tim khusus diturunkan, termasuk di dalamnya ada seorang agen wanita. Agen wanita itu kita panggil aja namanya Dewi. Dewi menyamar sebagai pemulung. Ia tinggal di bedeng sempit, tidur di lantai beralaskan kardus. Hari-harinya penuh dengan sampah, panas, dan cemoohan dari orang-orang. Semua Dewi lakukan demi misi. Kamera tersembunyi ia sembunyikan di balik bajunya. Setiap gerak-gerik si kampret Cicak harus direkam. Bukti harus nyata, karena tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Hari itu panas menyengat. Dewi duduk bersandar di tembok pagar. Tangannya mengais sisa makanan dari tong sampah. Tiba-tiba suara sirine terdengar. Ternyata si Cicak datang. Tanpa basa-basi, ia menghardik Dewi. Si kampret Cicak bilang, "Pergi. Jangan bikin kotor tempat orang kaya. Mau saya tangkap sekalian," ujarnya. Dewi hanya diam, tapi kamera tetap menyala. Lalu, hal yang lebih menyakitkan terjadi. Si Cicak menyiram Dewi dengan air kotor dari got. Wajah Dewi basah, bajunya bau, tapi ia tetap menunduk. Karena hari itu bukan hari untuk Dewi melawan. Hari itu hari untuk merekam. Setiap malam, Dewi memindahkan data rekaman kameranya ke flash disk. Setiap gerakan si Cicak, setiap kata-katanya disimpan rapi. Selama 2 minggu, Dewi hidup di antara tumpukan sampah dan kebohongan kekuasaan. Tapi ia tetap bertahan. Karena keadilan kadang butuh pengorbanan diam-diam. Kasihan juga si Dewi diperlakukan begitu demi misi. Hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Markas besar melakukan sidak. Dewi datang bukan sebagai pemulung, tapi sebagai agen resmi. Seragamnya rapi, wajahnya tegas. Ia menyerahkan bukti lengkap pada atasannya. Wajah si Cicak langsung pucat. Tak ada celah untuk mengelak. Dalam sekejap, media sudah menyorot. Kamera menangkap detik-detik ketika si Cicak digiring keluar dengan tangan diborgol. Dalam hitungan hari, semuanya berubah. Rumah mewah si Cicak disita, rekeningnya dibekukan, istrinya pergi, anak-anaknya dijauhi. Di dalam tahanan, si Cicak hanya bisa menatap kosong. Seorang perwira yang dulunya disegani, kini jadi narapidana yang dilupakan. Karma si Cicak datang, bukan dalam bentuk ajab langit, tetapi lewat kamera kecil di balik baju seorang wanita biasa. Dewi bukan pahlawan, ia hanya menjalankan tugas, tapi dari kisahnya kita belajar keadilan bukan soal siapa punya pangkat, tapi siapa yang berani bertahan demi kebenaran. Di tengah dunia yang makin kabur antara salah dan benar, semoga masih ada mereka yang memilih diam, tapi tajam.
Kalau kamu juga geram dengan wajah kekuasaan yang menindas rakyat kecil, tunjukkan suara di sini. Bukan dengan teriak, tapi cukup dengan like, komen, dan subscribe. Karena satu klik darimu lebih berharga dari emas dan permata.